Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Allahu Akbar. Baik, jumpa lagi dengan Ustadz Mulki pada pembelajaran tematik kali ini. Dan kali ini kita sudah masuk pada tema 2 teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran tematik, mari terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Doa belajar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kali ini kita sudah masuk pada tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Pembelajaran tematik sudah selesai untuk tema 1 dan sekarang kita masuk tema 2. Pada tema 2 ini kita akan mulai dengan subtema 1 ya teman-teman, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kira-kira apa saja sih manfaat dari tumbuhan bagi manusia ya? Dan kemudian bagaimana jika di bumi ini nggak ada tumbuhan teman-teman? Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita diskusikan dan kita belajar bareng bersama Ustadz Mulki. Teman-teman, untuk pembelajaran tematik kali ini kita akan awali dengan muatan bahasa Indonesia ya teman-teman. Dalam muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan kemudian juga kita akan belajar tentang dongeng. Dan selanjutnya kita akan awali dengan kegiatan manfaat tumbuhan. Teman-teman, ternyata tumbuhan itu banyak manfaatnya ya bagi manusia, bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Yang pertama sebagai sumber oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Kemudian sebagai obat atau menambah imunitas tubuh kita ya. Selanjutnya mengurangi polusi udara di kota besar dan di tempat tinggal kita tentunya. Kemudian mencegah adanya longsor ya, kemudian erosi dan abrasi pada tanah. Selain itu sebagai tempat tinggal hewan, makhluk hidup termasuk kita manusia butuh kepada tumbuhan. Baik teman-teman sekalian, diawali dengan tumbuhan sebagai sumber oksigen dan menyerap karbon dioksida ya. Tumbuhan atau pohon itu melalui fotosintesisnya mengeluarkan O2 ya teman-teman, atau disebut dengan oksigen. Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian manusia atau makhluk hidup lainnya menghasilkan CO2 ya, yang dibutuhkan juga oleh tumbuhan atau pohon. Oleh karena itu kita dengan tumbuhan, dengan pepohonan satu sama lain saling membutuhkan ya. Dan kemudian manfaat tumbuhan ataupun pohon-pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar kita itu diantaranya juga sebagai obat atau imunitas tubuh. Di sini ada beberapa contoh ya teman-teman. Diantaranya adalah di sini ada kumis kucing ya. Daunnya ini untuk obat ya. Bisa digunakan berbagai macam khasiat ya. Salah satunya untuk mengobati ketika kita mengalami kendala buang air kecil ya. Ketika buang air kecil kita tersendat, terasa sakit. Nah, di sini obatnya minum daun kumis kucing. Nah, ini salah satunya akan mengobati batu-batu yang menyumbat pada kandung kemih yang ada pada manusia gitu ya. Nanti dia akan hancur dan ketika hancur maka buang air kecil kita akan lancar kembali. Kemudian yang kedua di sini ada daun cermai ya. Daun cermai ini juga berfungsi, biasa digunakan untuk pengobatan ketika ada yang panas ya, terutama untuk anak kecil ya. Kalau ada anak kecil yang panas maka biasanya digunakan daun cermai ini direbus dan airnya dipinum, dan ini sangat bermanfaat ya. Biasanya ketika anak kecil itu panas, ketika diminumkan rebusan air daun cermai ini akan
cepat turun panasnya. Dan selanjutnya juga ada contoh lain di sini ada daun apa ini teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah daun sirih. Ya, bagi yang mungkin memiliki kebiasaan atau pernah mimisan hidungnya. Nah, kemudian dipakaikan dengan lintingan daun sirih, maka dia akan menyumbat ya atau menghambat darah itu keluar dari hidung kita. Ini dua contoh dari manfaat tubuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian selain itu mengurangi polusi udara ya teman-teman. Kita tahu udara di sekitar kita saat ini cukup memprihatinkan ya, disebabkan dengan banyaknya polusi. Baik itu dari polusi pabrik ya, asap pabrik, kemudian juga asap kendaraan mobil, kemudian juga asap kendaraan motor yang membuat udara di sekitar kita ini sekarang sudah nggak bersih sebersih zaman dahulu ya, ketika belum banyak pabrik dan juga kendaraan. Nah, dengan adanya pohon, maka racun-racun ini akan diserap oleh pohon, teman-teman ya. Kemudian mencegah adanya longsor, erosi dan abrasi pada tanah ya. Ketika banyak pohon di sekitar kita ya, terutama di hutan ataupun daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, itu sangat jarang sekali terjadi yang namanya bencana longsor. Namun ketika hutan-hutan sudah ditebang pohonnya ya, hutan-hutan sudah ditebang pohonnya dan juga di pinggir laut itu sudah tidak ada pohon-pohon ya, seperti contohnya pohon mangrove, maka akan terjadi banyak bencana ya. Salah satunya adalah longsor ya, dan terjadi abrasi pada daerah-daerah pesisir pantai ya ketika tidak ada pohon. Maka dari itu kita harus menjaga alam kita, melestarikan alam kita dengan banyak menanam pohon. Dan yang terakhir sebagai tempat tinggal bagi makhluk lain ya. Di sini ada burung, kemudian ada jenis-jenis monyet dan juga bagi hewan-hewan lainnya ya gitu. Jadi makhluk-makhluk yang lain pun tetap memiliki ketergantungan dengan pohon ya, dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, termasuk kita ya. Kita pun tidak bisa terlepas daripada pohon dan tanaman yang ada di sekitar kita. Semakin banyak tanaman hijau di sekitar kita, maka salah satu manfaat yang kita dapatkan adalah semakin sejuknya udara yang kita hirup. Dan selanjutnya teman-teman kita beralih kepada dongeng ya. Kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng itu merupakan cerita hayalan ya teman-teman. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan teman-teman. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan ya. Contohnya dongeng yang terkenal di Indonesia seperti Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Malin Kundang. Kemudian juga ada jenis-jenis dongeng teman-teman ya. Di sini diantaranya mite atau mitos. Apa sih dongeng mitos itu? Yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib yang dianggap suci ya. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewi ya. Contohnya seperti Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan Barong di Bali. Kemudian ada dongeng legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah ya. Contohnya Tangkuban Perahu, Danau Toba, Roro Jonggrang, dan Seribu Candi. Selain itu juga ada dongeng fabel ya, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka ya. Contohnya seperti si kancil dan buaya, kura-kura, dan kelinci. Nah ini sering kita jadikan dongeng ketika kita mau tidur ya, atau ketika kita sedang jenuh dibacakan dongeng oleh ayah dan bunda kita. Nah ini dongeng fabel yang sering kita baca ya. Kemudian ada dongeng hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang ya. Contohnya hikayat Tanjung Lesung, hikayat Bunga Kemuning ya. Ini adalah salah satu contoh dari dongeng hikayat. Kemudian ada parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya Malin Kundang, legenda Batu Menangis ya. Ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis dongeng yang ada ya teman-teman ya. Kemudian selain itu juga dongeng memiliki unsur-unsur ya. Yang pertama adalah tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng ya.
Kemudian ada latar. Apa itu latar? Yaitu tempat atau waktu atau suasana dalam dongeng. Kemudian juga ada watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng ya. Baik itu antagonis ya dan sebagainya gitu. Kemudian juga ada alur. Apa itu alur? Yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng ya. Dan juga ada pesan atau amanat ya, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembacanya. Baik teman-teman sekalian, tadi setelah kita belajar tentang manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita dan juga tentang dongeng, ya, kita akan belajar tentang hitungan ya. Nah, di sini teman-teman, kita akan belajar tentang berhitung. Ada keranjang hijau dan keranjang biru masing-masing berisi buah apel, teman-teman ya. Di sini keranjang biru dan di sini keranjang hijau. Jumlah apelnya dapat dituliskan keranjang biru 9 dan keranjang hijau 6. Dengan jumlah 15 ya. Jadi apel yang ada pada keranjang biru ditambah yaitu 9 ditambah 6 ya. Jumlahnya 9. Bagaimana jika banyak apel di setiap keranjang? Ditukar ya. Ditukar. Jadi yang tadinya 9 tambah 6 kita tukar 6 ditambah 9. Hasilnya pasti akan tetap sama ya, yaitu 15. Nah, yang tadi itu yang kita bahas ya, yang ada di apel yang ada di keranjang biru dan keranjang hijau, itu biasa kita sebut dengan sifat pertukaran atau komutatif ya pada penjumlahan. Pada operasi bilangan cacah berlaku sifat komutatif, teman-teman. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal ya. Kemudian sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar ya, dibulak-balik gitu teman-teman ya. Kayak tadi 9 tambah 6, kemudian dibalik 6 tambah 9. Hasilnya tetap sama yaitu 15. Kemudian secara umum sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut teman-teman ya. Rumusnya itu seperti ini. A ditambah B sama dengan B ditambah A gitu ya. Atau ke dalam angka 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4. 4 ditambah 3 hasilnya berapa? 7. 3 ditambah 4 hasilnya berapa? 7. Sama ya. Nah ini disebut dengan sifat pertukaran atau komutatif ya. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 3 tambah 4. Baik teman-teman, kita akan masuk pada contoh-contoh yang lebih realnya ya. Jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 6 tambah 9 dengan hasilnya yaitu 15. Dapat lihat bahwa pertukaran posisi apel tidak mempengaruhi jumlah apel seluruhnya teman-teman ya. Ditukar dibulak-balik biar bagaimanapun tetap hasilnya yaitu 15. Nah, kita lihat di sini. 9 ditambah 6, 15. 6 ditambah 9, 15 ya. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Jadi hasil daripada 9 ditambah 6 dengan 6 ditambah 9 sama, yaitu 15 ya, gitu. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran ya. Pada sifat pertukaran penjumlahan, letak atau urutan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan ya, teman-teman. Perhatikan contoh lainnya. 150 ditambah 350 hasilnya 500. Nah, sekarang dibalik. 350 ditambah 150 berapa hasilnya? 500. Jadi 150 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 150 yaitu hasilnya 500. Selanjutnya lagi di sini ada contoh ya. 480 ditambah 515 dengan penyelesaian bersusun ya, bersusun pendek. 480 ditambah 515 ya. Di sini hasilnya adalah 995. Kemudian dibalik nih teman-teman. 515 ditambah 480. Hasilnya berapa? Tetap sama ya. 995. Jadi 480 ditambah 515 sama dengan 515 ditambah 480. Yang hasilnya sama. Berapa? 995 ya. Gitu. Kemudian contoh kedua, 395 ditambah 290 ya. Lihat hasilnya 685.
Sekarang dibalik nih, di 290 ditambah 395. Hasilnya tetap sama, 685. Jadi 395 ditambah 290 sama dengan 290 ditambah 395 yang hasilnya yaitu 685. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk pada muatan PKN-nya. Kita akan membahas tentang mengucapkan terima kasih kepada orang lain ya. Nah ini pembahasan yang sering dan rutin ya dibahas oleh ustadz dan ustazah ya di sekolah ya. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial ya teman-teman yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis ya. Setiap manusia harus saling menghargai tentunya. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita ya, kita perlu mengucapkan terima kasih gitu. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji teman-teman yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh di sini teman-teman ya. Edo mengucapkan terima kasih pada kakaknya. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kemudian kata kakaknya, sama-sama dik. Kata Edo kemudian, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak ya, supaya pintar. Jawab kakaknya, wah hebat kamu dik, gitu ya. Jadi kalau kita dipinjamkan sesuatu sama orang lain ya, kemudian kita diberikan sesuatu sama orang lain, ditolong ya, dibantu, jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa ucapkan terima kasih. Selanjutnya, selain kita mengucapkan terima kasih ketika kita dibantu oleh orang lain, nah, di sini nih, kamu juga atau pasti pernah ya melakukan kesalahan ya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Apa yang kamu lakukan setelah menyadari bahwa kamu telah melakukan kesalahan? Coba apa? Ya, kamu minta maaf ya. Kita harus minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Kita harus sadar bahwasanya kita itu salah. Dan ketika kita sadar kita salah, yang kita harus ucapkan atau yang kita harus lakukan adalah kita minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman nih. Mau minta maaf ketika melakukan kesalahan. Ibu, maafkan aku telah memecahkan vas bunga. Aku tidak sengaja, Bu. Ya, ini contohnya. Kita berani bertanggung jawab ya. Berani bertanggung jawab atas apa yang telah kita berbuat. Dan setelah itu kita harus minta maaf terhadap perbuatan yang kita lakukan. Selain tadi kita berterima kasih dan juga mengucapkan minta maaf ya ketika kita melakukan kesalahan, ada lagi teman-teman yang harus kita lakukan dan ini termasuk perbuatan terpuji. Mendoakan orang lain ya. Apa sih mendoakan orang lain? Yaitu kita mengharapkan orang lain dapat kebaikan ya. Ingatlah untuk selalu berdoa baik untuk diri kita maupun untuk orang lain ya. Berdoa merupakan salah satu contoh perbuatan baik teman-teman ya. Dengan selalu berbuat baik kita dapat hidup dengan bahagia ya. Saling mendoakan kebaikan. Nah, pernah nggak sih kamu mendoakan orang lain ya? Mengapa kamu mendoain orang lain ya? Tentu kamu punya cerita masing-masing ya. Nanti kita akan ceritakan satu sama lain. Nah, mendoakan orang yang sakit termasuk adalah perbuatan yang baik teman-teman ya. Ketika ada teman kita yang sedang sakit, jangan lupa kita mendoakannya. Oh, kita dapat kabar bahwasanya teman kita Fulan bin Fulan sakit. Nah, kita langsung doakan ya. Ayo teman-teman, kita doakan teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan teman kita segera diangkat penyakitnya dan segera pulih dan bisa bermain dan belajar bersama kita lagi. Ayo sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Nah, ini bentuk perbuatan yang baik, bentuk perbuatan yang sangat terpuji teman-teman ya. Kita mendoakan orang lain selain mendoakan diri kita ya. Alhamdulillah teman-teman, untuk pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Dan mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Ya. Sekian dari Ustadz Mulki, Ustadz akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.